Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian Asma wa Sifat. Sedikit lagi tentang nama Allah Al-Wadud. Allah yang Maha Penyayang. Siapa yang menginginkan untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menjadi seorang yang penyayang pula. Nah, jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi penduduk surga itu adalah hatinya yang lembut, hatinya penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Adapun penduduk neraka adalah sebaliknya. Orang yang memiliki hati yang keras, orang yang kalau berbicara selalu dengan pembicaraan yang tidak baik, dan penduduk neraka itu adalah orang yang beringas, orang yang sombong dan lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukathirun bikumul umam." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nikahilah perempuan yang penuh dengan kasih sayang, perempuan yang banyak anaknya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bangga nanti di hari kiamat melihat jumlah umatnya yang banyak. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menikahi perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, Rasul menyuruh kita menikahi perempuan yang banyak anak, yang dia bisa memiliki banyak anak. Enakan mana kira-kira, banyak anak atau anak sedikit? Biasanya kalau orang kota nggak berani punya anak banyak. Tapi di kampung anaknya banyak-banyak. Iya kan? Kerjaan mereka kita lihat ya ke sawah doang. Uangnya nggak banyak. Saya juga bingung kenapa kita di kota ini tidak berani punya anak yang banyak. Mereka yang di kampung itu anaknya banyak-banyak. Pekerjaannya apa adanya aja. Akan tetapi kita lihat mereka selesaikan semua dengan baik. Mereka urus anaknya dengan baik. Hebatan mereka dari kita. Kita selalu berdalih, apa gunanya banyak anak kalau nggak bisa diurus. Kalau kita mau, kita pasti bisa mengurusnya. Cuman kita takut. Itu kebiasaan
yang kita lihat di kota-kota. Mereka takut punya anak yang banyak, takut tidak bisa sekolahin, takut nggak bisa kasih makan. Padahal kita lihat mereka orang-orang yang di kota, yang di desa itu, mereka hidupnya pas-pasan, tapi mereka bisa kasih anak mereka makan, anaknya 11, anaknya 15. Saya punya teman orang kampung, satu kampung dengan saya, ya angkat tangan melihat dia, anak dia 11. Dia bukan orang yang berada, tapi itu ada 6 orang yang sudah besar-besar, itu kuliah di Jakarta semua. Jadi biasanya memang kita lihat orang tua pasti bisa mengurus anaknya. Berapapun itu jumlah anaknya. Kalau anak ngurus orang tuanya, itu banyak yang nggak mampu. Jadi memang orang tua kita itu lebih hebat dari kita, nggak bisa diingkari. Lihat kita umpamanya di kampung, kita punya anak 5 orang, lalu kita punya rumah, sama-sama rumah kita, yang dibangun oleh orang tua kita. Kalau rumah itu rusak, kira-kira bisa nggak anak-anaknya yang 5 ini benarin? Padahal sudah didirikan oleh orang tua kita. Nah, ada teman saya ngomong seperti itu. Kami bersaudara itu 6 orang. Alhamdulillah, semuanya udah mapan hidupnya. Dia bilang rumah orang tua kami di kampung rusak atapnya. Tapi untuk benarin atap yang rusak itu, ini anak yang 6 nggak mampu. Padahal punya uang semua. Justru mereka berantem untuk benarin rumah yang rusak itu. Nah, jadi orang tua itu adalah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengurus anak-anaknya. Sebenarnya tidak perlu kita takut untuk punya anak yang banyak, karena tujuan pernikahan itu adalah untuk memiliki anak yang banyak. Nah, kalau kita sakit, enakan mana, diurus 2 orang anak atau diurus 10 orang anak? Ya tentu enakan diurus 10 orang anak. Kalau kita pensiun, kita nggak punya uang lagi, karena semakin tua kita semakin tidak punya uang. Kira-kira enakan mana, ada anak 3 orang store uang setiap bulan, atau 10 orang store setiap bulan? Enakan mana kira-kira? Enakan yang 10 store setiap bulan, ya kan? Kalau mau store katanya, makanya dididik. Kalau dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa, pasti store, ya enggak? Dia pasti bantu kita kalau kita sudah tua. Nah, jadi hal-hal seperti tadi kalau terjadi, kita baru merasakan ternyata kita sangat butuh terhadap anak. Nah, kalau kita sakit, kalau kita lagi susah, nah ini kita sangat butuh untuk dibantu anak kita. Kalau kita mati, salah satu yang akan terus membuat pahala mengalir kepada kita, udah mati kita, badan kita sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi baca Quran, sudah tidak bisa lagi ini dan itu, mati kita, masih bisa nggak dapat pahala? Bisa. Antara lain apa? Waladun salih yada'ulah. Anak yang saleh. Nah, kira-kira enakan mana kita mati didoakan 3 orang anak
atau didoakan 10 orang anak. Kalau kita punya anak yang saleh, semua catatan kebaikannya, itu ada dalam catatan kebaikan kita. Semua catatan amal kebajikan dia itu ada dalam buku catatan amal kita. Kira-kira enakan mana, punya anak saleh 3 orang atau punya anak saleh 20 orang? Nah itu. Nah jadi ketika kita mati sekalipun, ada hal yang terus membuat kita dapat pahala, yaitu anak yang saleh. Kalau masih ada dosa yang tersisa, di saat kematian tiba, dosa itu akan bisa terampunkan dengan beberapa cara, beberapa macam. Antara lain adalah doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh. Kita didik anak kita supaya beriman. Jangan sampai dia lupa mendoakan kita. Jangan sampai dia lupa mendoakan kita kalau terutama kita telah mati. Ya, kemarin kita sudah sampaikan bahwa doa yang paling ikhlas itu kita dapatkan pertama dari kedua orang tua. Yang kedua, doa yang ikhlas itu kita dapatkan dari anak. Saya kira kalau dia adalah anak yang saleh, dia tidak akan pernah melupakan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah puluhan tahun meninggal. Selama hidupnya dia akan terus doakan. Mana lebih afdal saya ingin berbakti kepada orang tua saya dengan cara saya bersedekah. Orang tua saya sudah mati, lalu saya bersedekah atas nama orang tua saya. Itu diterima enggak? Iya, diterima, itu sampai kepada orang tua yang sudah wafat. Akan tetapi mana lebih afdal dibanding dengan anak itu mendoakan kita agar supaya Allah ampuni dosa kita dengan mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Afdalan mana? Afdalan doa. Karena doa ini hadisnya sengaja dikatakan Nabi, hadis qauliyah. Nabi katakan, apabila seseorang mati terputus semua amalnya kecuali 3 hal, antara lain adalah waladun salihun yad'ulah. Maka kalau kita ingin tahu apa antara lain berbakti pada orang tua, yang paling hebat setelah orang tua wafat adalah mendoakannya. Bisa saja siksa di kubur berhenti karena doa seorang anak yang saleh. Nah, maka dari itu terus kita suruh anak-anak kita beribadah kepada Allah. Nah, karena kita sangat butuh doa dia setelah kita wafat. Karena antara lain kalau kita sudah wafat, doa yang paling ikhlas yang akan berdoa untuk kita adalah anak-anak kita. Nah, kembali kepada yang tadi, enakan mana didoakan 3 orang anak, atau didoakan 10 orang anak, atau didoakan 20 orang anak? Nah, kalau kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah wafat atau atas nama orang lain yang sudah wafat, apakah itu sampai pahalanya? Iya, itu sampai. Cuman lebih kuat, lebih hebat, lebih bagus mendoakan orang tua. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tahu dulu ketika orang tuaku masih hidup, dia ingin melakukan haji, tapi dia tidak mampu. Mungkin karena sakit, mungkin karena tidak punya uang. Sekarang aku ingin memberikan badal hajinya. Apakah itu
sampai ya Rasulullah? Kata Rasul, iya. Ya Rasulullah, kalau aku ingin bersedekah atas nama orang tuaku, apakah itu sampai ya Rasulullah? Rasul katakan iya. Nah, jadi bersedekah, membadalkan haji orang tua dan lain-lain, mengorbankan orang tua, berkorban atas nama orang tua, itu pahalanya sampai enggak? Ya, tapi hadisnya lebih rendah daripada hadis yang tadi. Karena hadis-hadis yang tadi, apakah sampai ya Rasulullah? Kata Nabi iya. Jadi ditanya dulu baru Nabi katakan iya. Adapun doanya Nabi katakan dengan secara sengaja. Hadis qauliyah, Nabi katakan kalau seseorang mati maka putuslah semua amalnya kecuali beberapa hal, antara lain adalah waladun salihun yad'ulah. Nah, jadi wasiatkan terus sama anak, jangan sampai dia lupa mendoakan kita, karena itu adalah hal yang sangat kita butuhkan, terutama setelah kita mati. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di barzakh yang kita tidak tahu itu berapa lama kita di barzakh itu, maka anak tetap menjadi aset yang sangat luar biasa. Anak menjadi aset yang sangat luar biasa sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di surga. Yang paling pertama dilakukan seseorang di surga adalah mencari keluarganya, kedua orang tuanya, dan mencari sahabat-sahabatnya. Mereka mengatakan kalau mereka tidak temukan keluarganya di surga, ya Allah, aku tidak lihat di sini ada ayahku, aku tidak lihat di sini ada ibuku. Kata Allah, darjat mereka tidak seperti darjatmu. Mereka tidak sama dengan engkau. Ibadahnya lemah dan lain-lain. Anak ini mengatakan, ya Allah, aku dulu beribadah ketika di dunia. Aku dulu ketika di dunia beribadah agar supaya aku masuk surga dan agar supaya aku bisa membantu kedua orang tuaku supaya sama-sama di surga. Allah katakan pada malaikat, ambil orang tuanya, gabungkan orang tuanya dengan dia di surga ini. Jadi kalau di dunia ini kenikmatan yang sangat luar biasa, antara lain ketika kita digabungkan dengan orang-orang yang itu adalah satu darah dengan kita. Darah kita siapa? Orang tua kita, anak kita, cucu kita, itu orang-orang yang satu darah dengan kita. Maka kalau lagi pada ngumpul semua lengkap di rumah, enak gak? Enak. Kalau pada ngumpul semua di rumah, enak. Karena kenikmatan di atas dunia ini antara lain adalah ketika kita dikumpulkan Allah dengan orang yang satu nasab dengan kita di dunia ini. Kalau begitu nanti di surga enak enggak? Atau di surga kenikmatan yang paling tinggi setelah melihat wajah Allah, Allah kumpulkan kita kembali. Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang sama. Padahal seharusnya enggak sama. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Mungkin anak kita yang nomor sekian ada di tempat yang paling rendah, yang berikutnya ada di tempat pertengahan. Kira-kira bagaimana kalau begitu di surga? Nah, maka dari itu kenikmatan yang paling tinggi di surga ketika kita adalah ditempatkan Allah, dikumpulkan Allah kembali di tempat yang sama di surga, dan itu akan Allah lakukan. Itu akan Allah lakukan dengan syarat kita terus berupaya untuk mengajak keluarga kita beribadah pada Allah. Itu syaratnya. Kalau kita terus berupaya mengajak keluarga kita, anak kita, cucu kita dan lain beribadah kepada Allah, lalu nanti di akhirat derajat mereka tidak sama dengan kita, Allah akan angkat derajat mereka sehingga kita ada di tempat yang sama, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pembela
Yang paling hebat bagi orang tua di dunia dan di akhirat adalah anak. Anak. Ya, cuman udah terlanjur ya. Kita anaknya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, yang 5 jarang. Kenapa? Karena kita nggak tahu, dan itu sudah kebiasaan di kota. Kalau nyari lagi udah nggak berani, ya kan? Ya udah, apa yang ada dimaksimalkan agar supaya mereka menjadi anak yang menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh. Di dunia ini kita sangat membutuhkan mereka. Tapi kalau dia adalah anak yang saleh, baru dia mau berbakti pada orang tua. Kita tidak semakin kuat. Posisi akan berubah. Anak kita satu saat akan menjadi orang tua kita, dan kita akan menjadi anaknya. Dulu kita gendong dia, sekarang dia yang gendong kita. Masih kuat nggak gendong anak sekarang? Kuat nggak gendong anak sekarang? Enggak kuat. Ini lagi-lagi bukan karena mengeluh. Saya rasakan istri saya lagi sakit. Ya, kalau kontrol dia harus digendong dari mobil ke keretanya. Yang gendong ya anak-anak saya. Ya saya udah nggak kuat. Jadi apa yang Anda lakukan kepada anak Anda, itu yang dia akan lakukan pada Anda kalau dia adalah anak yang saleh. Dulu kita cebokin dia. Bisa saja nanti ada keadaannya dia yang akan cebokin kita. Dulu kita yang kasih jajan dia. Bisa saja nanti kalau kita dikasih usia yang tua, dia yang kasih jajan kita, ya enggak? Nikmat enggak kalau udah pensiun, gaji buat listrik aja enggak cukup. Lalu ada anak yang store uang, enak enggak? Enak. Itulah anak. Maka anak adalah aset yang sangat luar biasa dunia akhirat. Aset yang sangat luar biasa dunia akhirat. Maka dari itu Ibrahim ketika dia habis dibakar, dia tinggalkan negerinya. Dia tinggalkan seluruh hartanya. Dia tinggalkan seluruh keluarganya. Dia berdoa hanya satu. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku anak yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah untukku anak yang saleh. Allah kabulkan enggak doa ini? Semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan nabi. Semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan nabi. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian mau menikah, nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang. Jangan perempuan yang materialis. Repot kita. Kalau enggak ada uang, cinta pun kendor. Tapi kalau itu adalah perempuan yang penuh kasih sayang, bagaimanapun kondisi kita, dia tetap akan sayang pada kita. Nikahi perempuan yang mereka memiliki anak yang banyak. Maka antara lain orang yang sangat disayang Allah adalah perempuan yang anaknya banyak. Maka antara lain ciri-ciri perempuan yang akan masuk surga. Ciri-ciri perempuan yang akan masuk surga itu adalah perempuan yang melahirkan banyak anak. Perempuan yang melahirkan banyak anak. Nah, jadi anak itu sangat kita butuhkan di dunia dengan jumlah yang banyak. Di barzakh kita sangat membutuhkannya dengan jumlah yang banyak. Di akhirat juga seperti itu kata Nabi. Dan Nabi katakan bahkan, apa kata Nabi? Nanti di akhirat aku sangat bangga melihat umatku dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, jadi tujuan menikah itu adalah untuk menyempurnakan nikmat-nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Tujuan menikah itu supaya kita punya anak, sehingga kita ada anak-anak kita itu menjadi pembela kita, penolong kita dunia akhirat. Dan tujuan pernikahan itu agar supaya lebih banyak orang yang beriman dan beribadah kepada Allah.
agar supaya lebih banyak orang yang beriman dan beribadah pada Allah. Maka dari itu Allah katakan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Jangan takut punya anak karena takut miskin. Jangan. Yang penting kata Allah wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, tekun kau melakukan itu. Jadi kata Allah, jangan takut punya anak. Jangan bunuh anakmu karena takut punya anak. Jangan takut enggak dapat rezeki. Jangan takut enggak bisa sekolahin. Kita kan kadang-kadang sebelum disekolahin udah mundur. Itu karena belum dicoba. Kalau udah dicoba, udah disekolahin, kira-kira selesai enggak? Selesai, cuman kita belum mulai udah kalah. Nah, jangan takut kau miskin, kau bunuh anakmu karena kau takut miskin. Kata Allah, kami yang beri rizkimu, anak-anakmu pun kami yang beri rizki. Anak-anakmu pun kami yang beri rizki, kata Allah. Yang penting kau suruh keluargamu salat. Dalil bahwa sebab rizki terbesar setelah iman adalah salat. Kalau surga saja nikmat yang sesungguhnya, cara paling nomor satu mendapatkan surga adalah salat. Bagaimana menurut Anda dengan dunia? Bagaimana kira-kira menurut Anda dunia ini? Ada orang, enggak mungkin dunia dapat dengan melakukan salat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, bertebaranlah di atas muka bumi, cari karunia Allah. Artinya adalah salat adalah sebab terbesar seseorang akan mendapatkan rizki dunia akhirat. Kalau surga saja sebab terbesarnya adalah salat, lalu bagaimana dengan dunia? Yang mana dunia ini Allah kasih juga kepada orang-orang kafir. Nah, jadi ini antara lain hadis yang disampaikan Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada perempuan-perempuan yang memiliki anak yang banyak, ya. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ibadah yang berkaitan, yang terakhir ibadah yang berkaitan dengan al-wadud adalah menyambung persahabatan orang tua, melanjutkan persahabatan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, inna abarral barri silatul waladi ahla wuddi abihi. Kata Nabi, antara lain bakti terbaik kepada orang tua yang sudah mati adalah menyambung persahabatannya dengan orang-orang yang saleh. Menyambung persahabatannya dengan orang-orang yang saleh. Kalau orang tua kita sudah mati, ingin berbakti pada orang tua, apa yang harus dilakukan? Antara lain adalah teruslah berdoa agar supaya dosanya dimaafkan. Seterusnya jadilah orang yang saleh, agar supaya setiap ketaatan kita orang tua dapat pahala yang sama, agar supaya setiap catatan-catatan kebaikan kita orang tua kita dapat dicatat juga dalam buku catatan amalnya. Nah, ini cara berbakti pada orang tua yang sudah wafat. Terus mendoakan dia. Nah, terus menjadi orang yang saleh. Semakin baguslah beribadah pada Allah.
Terus bagaimana cara berbakti pada orang tua yang berikutnya? Lakukan semua nasihat baiknya. Lakukan semua nasihat baiknya dan niat baiknya. Kalau dia suruh sholat, sholatlah. Jangan tinggalkan. Maka kita disunnahkan kalau kita sudah merasa bahwa kematian dekat, berikanlah wasiat kepada anak-anak agar supaya mereka bertakwa pada Allah. Yaqub ketika dia mau wafat, dia dikelilingi anak-anaknya. Dia berikan wasiat itu. Dia mengatakan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, sekarang kalian orang saleh. Kalian orang yang bertakwa, orang yang mau beribadah pada Allah. Tapi kalau aku sudah mati, apakah kalian tetap menjadi orang saleh? Nah, anak-anaknya mengatakan, kami akan tetap menyembah apa yang engkau sembah dan apa yang disembah nenek moyangmu. Kami akan tetap beriman kepada Allah dan akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wasiat terbaik. Kalau kita mengkhawatirkan kehidupan kita, wasiatkan anak-anak kita agar supaya mereka menjadi orang yang saleh. Karena terkadang kalau kita masih hidup, orang tua masih hidup, anak-anak kurang mengerti nikmat orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah mati, dia akan mengingat semua apa yang baik dari orang tuanya, dan wasiatnya biasanya tidak berani dilanggar oleh orang lain. Kalau ada wasiat biasanya kita nggak bisa berani langgar, ya kan? Nah, kalau wasiat kita pada anak-anak kita adalah menjadi orang yang saleh, ini kemungkinan besar dia akan lakukan. Nah, karena itu yang kita butuhkan, dia menjadi anak yang saleh. Berikutnya apa yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Lakukan niat-niat kebaikannya. Lakukan niat-niat kebaikannya. Lakukan kebaikan-kebaikan yang dia perintahkan dan lakukan niat-niat kebaikannya. Oh iya, dulu ayah saya lagi hidup, dia menyuruh saya jangan ninggalin sholat. Ya udah, jangan tinggalin sholat. Oh, ayah saya dulu bilang kalau ayah saya meninggal, saya harus mengurus adik-adik saya. Ya udah, urus. Lakukan semua wasiat baiknya dan lanjutkan semua niat baiknya. Apa niat baiknya? Umpamanya dia lagi bangun pesantren, tiba-tiba beliau wafat, lanjutkan. Atau umpamanya dia bercita-cita untuk membangun masjid, lalu dia meninggal, lanjutkan. Atau dia bercita-cita untuk untuk haji, lalu ada kemampuan, lanjutkan dengan membadalkannya. Atau kira-kira dia mungkin mau membangun sumur, lanjutkan. Setiap kali Anda tahu ada niat orang tua dalam kebaikan yang belum dia sempat lakukan. Itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Lalu bakti berikutnya kepada orang tua yang sudah wafat. Nah, itu tadi yang dikatakan Nabi, inna abarral barri, sesungguhnya kebaikan yang paling baik terhadap orang tua yang sudah mati, yang sudah wafat, antara lain adalah silatul waladi ahla wuddi abihi, menyambung persahabatan kedua orang tua dengan sahabat-sahabatnya yang beriman. Satu ketika Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, pergi melakukan perjalanan dengan beberapa orang temannya. Lalu mereka bertemu di tengah jalan dengan orang-orang Badawi. Orang-orang Badawi adalah orang-orang kampung kalau istilah kita. Nah, lalu Ibnu Umar melihat ada salah satu di antara Badawi itu adalah yang mana ayahnya orang ini temannya ayahnya Umar. Ayahnya orang ini adalah teman ayahnya Umar.
Lalu begitu ia lihat orang itu di tengah-tengah orang Badawi yang juga ingin melakukan perjalanan, Ibnu Umar turun dari ontanya. Ibnu Umar mengatakan, naiklah engkau, biar aku yang jalan kaki. Lalu ketika orang itu naik ke onta itu, hari panas, Ibnu Umar mengambil serbannya. Ibnu Umar mengatakan, pakailah serbanku ini. Hari sangat panas. Lalu teman-temannya Ibnu Umar mengatakan, kenapa kau suruh dia yang nunggangin ontamu? Dia lebih kuat berjalan dari kita. Kuatan mana orang kampung jalan kaki dari kita? Kuatan mereka, ya kan? Mereka sudah terlatih. Dia lebih kuat berjalan dari kita. Kenapa kau suruh dia menaiki ontamu? Dan kenapa juga engkau kasih dia serbanmu? Kenapa engkau kasih dia serbanmu? Padahal ini cuaca sangat panas. Jadi serban itu antara lain fungsinya bagi orang Arab agar supaya jangan terlalu panas dan agar supaya jangan terlalu dingin. Nah, mereka menaruh serban itu seperti payung di atas kepala mereka. Nah, cuman sampai sekarang menjadi adat kebiasaan. Nah, jadi sahabat-sahabat Ibnu Umar mengatakan, kenapa kau kasih ontamu sebagai kendaraan buat dia? Kenapa engkau berikan serbanmu kepada dia? Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, dia itu ayahnya adalah sahabat ayahku Umar bin Khattab. Ayahnya dia dan ayahku adalah bersahabat ketika mereka masih sama-sama hidup. Maka aku ingin berbakti kepada ayahku karena ayahku telah wafat dengan menyambung persahabatannya. Dan kita sudah sering sampaikan bagaimana pentingnya persahabatan karena Allah mulai dari dunia sampai akhirat. Nah, sampai cara terbaik untuk berbakti pada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung kembali tali persahabatannya dengan orang lain. Nah, jadi bagus kita katakan kepada anak kita, si Anu adalah sahabat saya. Kalau dia nanti mati, sambunglah persahabatan ayah dengan anak-anaknya. Itu antara yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita punya sahabat-sahabat karena Allah, nah, dia wafat, kita wafat, antara lain yang harus kita nasihati anak-anak kita adalah tetap untuk menyambung persahabatan ini. Nah, ini adalah antara lain cara yang paling hebat berbakti pada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung persahabatannya dengan menyambut persahabatan kedua orang tua. Nah, jadi kalau begitu ini juga adalah dalil bahwa antara lain hal yang paling hebat untuk mendatangkan kasih sayang Allah adalah menyambung persahabatan kedua orang tua setelah mereka wafat. Ini akan terus pahalanya mengalir kalau sudah kita wafat. Nah, jadi ini antara lain ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Wadud. Saya ulang, yang pertama tadi, sayangilah sebanyak mungkin orang, karena ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang yang memiliki hati penuh kasih sayang. Antara lain yang sangat luar biasa mendatangkan kasih sayang Allah adalah seorang perempuan yang memiliki banyak anak. Antara lain yang sangat luar biasa untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang yang menyambung tali persahabatan keluarganya, orang tuanya setelah kedua orang tuanya wafat. InsyaAllah kita lanjutkan pada nama Allah yang berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan.
Ayo, ada pertanyaan enggak? Ya, Pak. Assalamualaikum. Anak masih kecil meninggal. Ah, iya. Anak yang belum dewasa, kalau mereka meninggal, itu tabungan buat kita. Iya, nanti di akhirat dia akan menjadi pensyafaat, tapi dengan syarat sabar. Ya, dengan syarat sabar atas atas meninggalnya anak ini. Ya, dia akan menjadi pensyafaat nanti di akhirat. Dia akan menjadi pensyafaat nanti di akhirat. Anak-anak yang wafat sebelum mereka dewasa, mereka ada di taman surga dan ada dalam asuhan Ibrahim dan istrinya. Ada dalam asuhan Ibrahim dan istrinya. Maka ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat ada sebuah taman yang sangat indah, dan taman ini dipenuhi dengan anak-anak yang sangat lucu-lucu, yang sangat cakap-cakap, Tapi di antara anak-anak itu yang ada di taman itu ada dua orang tua. Ada dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, itu siapa? Itu siapa anak-anak yang ada di taman itu? Kata Jibril, itu adalah anak-anak orang yang beriman yang wafat sebelum mereka dewasa. Yang wafat sebelum mereka dewasa. Adalah dua orang tua itu siapa? Kata Rasul. Adapun dua orang tua itu adalah Ibrahim dengan istrinya. Ibrahim dengan istrinya. Maka dari itu kalau ada anak kecil yang wafat, kalau kita mensalatkannya, doanya bukan Allahumma gfir lahu. Bukan Allahumma gfir lahu, tapi doanya Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah anak ini ada dalam asuhan Ibrahim. Nah, jadi seorang anak yang wafat sebelum ia dewasa, lalu orang tuanya bersabar atas wafatnya anak ini, maka anak ini akan menjadi pensyafaat bagi orang tuanya, dan bahkan anak ini yang akan menjadi sebab orang tuanya mendapatkan istana yang mewah nanti di dalam surga. Satu ketika, kata Rasulullah SAW, ada seorang Allah wafatkan anaknya. Setelah malaikat mengambil nyawa anak itu, Allah memanggil malaikat itu. Apa kata Allah? Madza fa'altum li'abdi? Barusan kamu lakukan apa terhadap hambaku itu? Malaikat itu mengatakan, qabattu samarata fuadi. Kami ambil buah hatinya. Lihat, dalam hadis ini Allah dan Rasulnya mengistilahkan anak adalah buah hati. Karena memang kita memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap anak. Aku ambil buah hatinya ya Allah. Lalu apa kata Allah? Madza qala abdi? Setelah kalian matikan anaknya, setelah kalian ambil nyawa anaknya, apa kata ayahnya? Apa kata orang tuanya? Yaqulul istirja'. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma yaqul alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian dia mengatakan, setelah ia mengatakan inna lillah, lalu dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua hal. Nah, ini kesabaran paling tinggi. Kesabaran itu
ada 3 tingkatan. Yang pertama, memuji Allah. Memuji Allah. Dan ini kita tidak akan sampai ke situ sebelum kita benar-benar mencintai semua takdir Allah. Kita sudah belajar kemarin. Sebelum kita benar-benar yakin bahwa semua takdir Allah adalah pasti baik. Maka kemarin kita bicarakan bahwa puncak daripada iman pada Allah, ridho pada semua takdirnya. Kalau dia perintahkan, lakukan. Kalau dia larang, tinggalkan. Kalau dia beri nikmat, bersyukur. Kalau dia beri musibah, bersabar. Nah, ya Allah, ketika aku ambil buah hatinya, dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau begitu, kalau dapat musibah apa bacaannya, Pak? Yang paling bagus kalau kita dapat musibah apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat kalau dipahami akan membuat kita bisa bersabar. Dipahami kalimat innalillah dan diyakini. Lalu yang paling bagus yang harus diucapkan setelah itu apa? Alhamdulillah